Oke guys, balik lagi ya ke sini di channel ini, dan kali ini saya akan membahas seorang aktris Hollywood ya guys. Dan ini itu dia itu dulunya itu dia aktris Hollywood yang pernah membintangi serial ternama dan film pemenang penghargaan. Dan kini dia ditemukan tewas di rumahnya setelah ditembak polisi. Vanessa, aku harus menginjak ini. Dia kembali ke toko dari resolusinya. Vanessa. Vanessa, ini polisi. Departemen Kepolisian, Vanessa. Vanessa. Vanessa, kamu baik-baik saja. Ini polisi, Vanessa, ini polisi. Kejang. Kejang. Dia mengalami kejang. Dia mengalami kejang. Tidak. Oke. Kami hanya memastikan kamu baik-baik saja. Jadi, kamu mengerti kekhawatiranku. Kamu mengalami kejang dan kamu sendirian di rumahmu mengalami kejang. Anda mengerti bahwa itu adalah kekhawatiran besar bagi saya. Ya. Anda minum obat. Kapan terakhir kali Anda menemui dokter? Minggu lalu mengakhiri hari hanya untuk minum obat. Apakah Anda pernah mengalami kejang sebelumnya atau itu pertama kalinya? Jadi Anda punya riwayat. Vanessa, saya akan membacakan sesuatu untuk Anda. Oke. Jadi, nama saya Petugas Kurio. Saya seorang polisi di Kepolisian South Pasadena. Anda tidak dalam tahanan kriminal, tetapi saya akan membawa Anda untuk diperiksa oleh profesional kesehatan mental di Rumah Sakit Huntington Memorial. Anda akan diberitahu hak-hak Anda oleh staf kesehatan mental. Anda dapat membawa beberapa barang pribadi yang harus saya setujui. Harap beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan untuk mematikan peralatan apapun. Kami akan membantu Anda. Oke, jadi Anda tidak dalam tahanan kriminal, tetapi Anda ikut dengan kami. Kami menempatkan Anda pada tahanan 5150. Oke. Karena cacat parah dan membahayakan diri Anda sendiri. Oke, pergi. Saya tidak pergi. Kami sudah membicarakan ini dan sekarang sudah lebih dari itu. Oke, saya tidak pergi. Tunggu. Senjata. Jatuhkan senjatanya. Jatuhkan senjatanya. Jatuhkan senjatanya. Aku tidak akan membunuhmu. Jatuhkan senjatanya. Jatuhkan senjatanya. Turun. Turun. Aku tidak tahu. Itu senjata. Jatuhkan senjatanya. Ayo, pergi. Naik. Vanessa, bicara padaku. Vanessa, ini Gilbert. Bicara padaku. Nona Marquez, kau baik-baik saja? Tanda tanya. Ketika Marquez akhirnya turun tangga dengan senjata di tangan, mengarahkannya pada mereka. Vanessa. Semua orang keluar dari apartemen. Subjek dibarikade dengan, ini adalah keluar dengan tangan kalian ke atas terlebih dahulu. Vanessa, jatuhkan saja senjatanya. Vanessa, angkat tangan kalian. Tidak ada senjata. Oke. Apakah dia melihat ke atas? Vanessa, jatuhkan apapun di tanganmu sekarang. Jatuhkan. Mundur. Bung, mundur. Parah. Petugas melepaskan tembakan, melukai Marquez hingga tewas, yang jatuh dari tangga dengan senjatanya mendarat di samping. Tapi ini bukan kisah kriminal yang biasa, ini kisah tentang kesehatan mental, ketidakadilan, dan cerita yang tidak pernah terdengar. Vanessa Marquez ini bukan nama asing di tahun 80-an dan 90-an. Dia dikenal luas lewat perannya sebagai perawat Wendy di serial ER. Sebelumnya dia juga tampil di film Stand and Deliver, film yang sukses dan menyuarakan pendidikan untuk kaum minoritas Latin. Tapi seiring waktu, karir Vanessa ini meredup guys. Bukan karena skandal, tapi karena keberaniannya berbicara. Vanessa vokal soal isu rasisme, diskriminasi, dan pelecehan yang dialami di industri hiburan. Suaranya itu tidak disambut,
justru diabaikan. Dan dia itu merasa kayak dikucilkan gitu guys. Dan di balik layar semuanya itu, Vanessa ini berjuang keras melawan penyakit bipolar disorder ya guys, dan gangguan makan. Ia juga mengalami kesulitan finansial. Hidupnya makin terisolasi dan perlahan ia tenggelam dalam kesendiriannya yang sangat menyiksa. Dia sering mengunggah curahan hatinya di media sosial, berbicara soal rasa ditinggalkan, frustasi, bahkan keinginannya untuk menyerah. Dia itu curhat kayak dimanfaatin lah kalau di film, dia itu main di film itu guys. Dan pada tanggal 30 Agustus 2018, polisi dipanggil ke rumah Vanessa untuk melakukan welfare check atau pemeriksaan terhadap orang yang diduga dalam kondisi mental yang berbahaya. Mereka datang bersama tenaga medis. Di awal semua berjalan dengan normal dan Vanessa masih bisa diajak bicara. Tapi tak lama kemudian dia mengambil senjata replika, sebuah BB gun yang sangat mirip dengan pistol asli, dan dia mengarahkan ke petugas yang berada di bawah tangga. Nah, dan dia itu posisinya di atas tangga, dan dia itu disuruh menurunkan tembaknya itu. Dia nggak menurunkan senjatanya itu guys. Terus nggak lama kemudian si polisi itu menembaknya, dan kontroversi dan pertanyaan dari cerita tersebut, Vanessa ini tewas di tempat guys, dan publik pun sempat terkejut. Apakah tindakan polisi itu berlebihan atau memang ini prosedur darurat? Padahal niat awalnya ini hanya untuk mengecek keselamatannya, tapi berujung maut. Banyak pihak menilai jika petugas punya pelatihan lebih dalam menangani orang dengan gangguan mental. Mungkin ya hal ini mungkin bisa dihindari guys. Dan yang paling menyakitkan, Vanessa merasa dirinya dikucilkan. Dia sempat menyebut bahwa karirnya tamat karena menolak pelecehan dan vokal tentang ketidakadilan. Dan dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga dukungan dan akhirnya hidupnya. Vanessa Marquez ini bukan hanya aktris. Dia adalah suara kecil yang berani melawan arus besar. Dan sayangnya, seperti banyak suara lain yang tak kuat lagi berteriak, dia bungkam sebelum sempat didengar. Dulu bersinar, sekarang terlupakan. Vanessa pernah muncul di serial TV terkenal, di film AR, tapi akhirnya dilupakan industri. Berani berbicara malah dihukum. Dia sempat buka suara soal pelecehan dan rasisme di Hollywood, tapi justru karirnya anjlok. Mental illness yang tidak dipahami. Dia mengidap bipolar disorder dan gangguan makan, tapi tak banyak yang paham atau peduli. Dan polisi datang untuk menolong, tapi justru dia malah tewas. Polisi itu datang untuk mengecek kondisinya, tapi malah menembaknya karena dia pegang pistol palsu guys. Dan pistol itu seperti realita itu guys. Dan itu cerita yang bisa admin sampaikan. Kalau ada keliruan dalam cerita tersebut, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, buat kalian yang suka dengan channel ini, kalian tinggal klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.